Sorotan selanjutnya, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons aksi penolakan program makan bergizi gratis di Papua yang lebih memilih pendidikan gratis. Mensesnek menyebut pemenuhan gizi dan pendidikan merupakan kombinasi yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh siswa di Papua, Mensesnek menyampaikan menerima dengan tangan terbuka dan sedang menangani aspirasi siswa secara khusus. Ia menyebut pemerintah bersama dengan kepala daerah yang baru akan merumuskan perbaikan yang bertujuan untuk mengatasi ketertinggalan. Itu adalah pendidikan. Ini dua kombinasi yang tidak bisa. Kita harus menyadari betul bahwa posisi kita hari ini, ya, kita sedang mengejar ketertinggalan. Untuk Papua memang sedang kita tangani khusus, ya, saudara-saudara kita di Papua. Kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati, ya, dengan hati, harus dengan rasa sayang. Bagaimana ceritanya? Sebelumnya, Saudara, pelajar sekolah menengah atas di Kota Jayapura menggelar aksi protes menolak program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam tuntutannya, pendemo meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis dan menggantinya dengan program pendidikan gratis serta perbaikan fasilitas pendidikan di Papua. Pak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih efisiensi. Saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi soal ramai perbincangan soal upaya ingin mencari peluang hidup yang lebih baik di luar negeri melalui seruan tagar kabur aja dulu. Luhut mengakui dan telah menerima informasi soal seruan tagar kabur aja dulu. Luhut tidak mempermasalahkan, namun Luhut mengingatkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto masih dini dan baru 100 hari. Luhut menambahkan, Presiden telah meminta fasilitas pengembangan digitalisasi untuk menyerap tenaga kerja muda. Luhut meminta publik untuk memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo Gibran untuk bekerja. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu, saya pikir saya pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Baru 100 hari kok, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada. Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer tidak mempermasalahkan mengenai tagar kabur aja dulu. Tidak terlalu banyak berkomentar, Immanuel pun mempersilahkan warga yang ingin pergi dari Indonesia. Namun, ia menghimbau agar WNI yang telah pergi untuk tidak kembali lagi ke Indonesia. Kabur aja dulu atau apa ya? Hashtag apa masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan warga di media sosial. Munculnya tagar kabur aja dulu diduga dipicu oleh kondisi sosial ekonomi dan sejumlah kebijakan yang tidak berpihak ke publik. Menanggapi hal ini, pemerintah menyayangkan munculnya seruan meninggalkan Indonesia. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan, apa kau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian
hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan ya mohon maaf kurang cinta terhadap anak. Menanggapi ramainya seruan ini, dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Muhammad Yorga Permana dalam program Rosi bilang ramainya tagar kabur aja dulu dinilai muncul dari rasa frustasi dan kemarahan warga atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Sulitnya mencari pekerjaan layak dan upah rendah diduga menjadi pemicu utama. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah. Yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Perspektif yang kedua, kata-kata kabur aja dulu juga kita harus melihat memang ada peluang di luar negeri. Terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Usai ramai dibicarakan, warga yang merasa terwakili dalam seruan di media sosial pun angkat bicara soal kabur aja dulu. Terus udah dapat pekerjaan pun juga mau naik karirnya itu juga lumayan persaingannya dengan ya generasi-generasi tua yang masih ada di perusahaan-perusahaan, otomatis rebutan sama anak-anak muda yang di bawahnya juga udah rebutan. Jadi ya tagar kabur aja dulu saya rasa ya relevan aja sih bagi saya juga. Saudara-saudara aku yang kayak baru lulus kuliah nih dan nyari kerjanya itu susah. Jadi aku punya rencana aja sih kalau misalnya mau kerjanya itu di luar negeri. Ini bisa jadi alarm merah, jadi tidak pemerintah kemudian hanya diam saja ketika kebijakannya tidak memuaskan atau kebijakannya itu malah destruktif sifatnya. Seruan tagar kabur aja dulu menjadi kritik dan pengingat pemerintah untuk membuat kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kritik yang harusnya direspon dengan evaluasi kebijakan yang ada saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi 481 kepala daerah terpilih berkumpul di Monas jelang pelantikan. Salah satu kegiatan yang digelar adalah latihan baris berbaris.